Salah satu usaha penopang sektor pariwisata yang ikut diminati warga negara asing di Bali adalah usaha jasa sewa kendaraan bermotor. Baik sewa kendaraan jenis roda 2 maupun roda 4. Ironisnya, WNA dalam menjalankan bisnisnya melalui online dan tidak memiliki izin usaha. Pemerintah Provinsi Bali bahkan menyebut di Kabupaten Badung saja sedikitnya ada 400 izin usaha sewa mobil dan biro perjalanan yang dikuasai orang asing. Di antaranya bahkan tidak memiliki kantor dan tinggal di Bali. Hal inilah yang dikeluhkan Ketut Sudiarke, seorang pemilik usaha persewaan kendaraan yang berlokasi di Jalan Mahendra Data dan Pasar Bali. Usaha sewa kendaraan yang dikendalikan dan dipasarkan secara online oleh warga negara asing memengaruhi pendapatan usaha serupa yang dijalaninya bersama pengusaha lokal lain. Usaha sejenis yang ilegal seringkali banting harga, sehingga pemilik 150 unit sepeda motor sewaan ini merasakan benar ada persaingan harga. Menurut saya sih kurang gini ya, kalau ilegal dia kurang bagus sebenarnya, karena untuk harga juga jauh dari gini, jadi persaingan harganya juga jauh, menjebolkan harganya itu ya dari pasaran. Harapan kepada pemerintah, Mas? Ya segera ditertibkan untuk yang rental yang nakal ini. Meningkatnya keluhan warga lokal terkait WNA yang ikut mengais rezeki di sektor pariwisata termasuk sektor usaha mikro kecil menengah membuat pemerintah Provinsi Bali Sabtu pekan lalu mengadakan rapat darurat dengan instansi terkait. Dalam rapat ini Gubernur Bali Iwayan Koster membentuk tim khusus lintas instansi. Tim ini akan mengaudit seluruh izin usaha pariwisata di Provinsi Bali. Jadi pertama, jangan sampai warga negara asing itu merebut UMKM yang di Bali. Dan Bapak Gubernur sudah menginstruksikan dan kita tim sudah bergerak bersama-sama untuk mengantisipasi itu. Prinsipnya yang satu dulu, masyarakat Bali ini harus menjadi tuan rumah sendiri. Dan ini kita sudah bergerak bersama-sama, bahkan kita sudah bergerak dengan tim justisi sekarang untuk mencari persoalan-persoalan yang memungkinkan akan merosotkan perekonomian Bali ini. Kami tidak mau hal seperti itu. Dan ini pendataan, bahkan kami terima kasih atas nama pemerintah Provinsi Bali, Pak Gubernur juga sudah sampaikan bahwa Kramo Bali sudah memberikan informasi secepatnya. Pemerintah Provinsi Bali menilai maraknya penguasaan usaha pariwisata oleh WNA dapat memojokkan warga lokal di wilayahnya sendiri. Sistem perizinan berbasis online system submission diduga membuka celah praktik usaha ilegal oleh investor asing. Sementara itu, pengamat ekonomi Universitas Udayana menyebut salah satu bentuk overtourism di Bali tidak hanya bisa dilihat dari kemacetan lalu lintas saja, namun juga munculnya usaha ilegal di sektor pariwisata. Nah, kemudian ada kemacetan, itu kan bisa menjadi salah satu bentuk daripada overtourism. Nah, ketika nanti ada usaha-usaha yang ilegal misalnya, itu kan bisa menjadi salah satu bentuk overtourism dalam bentuk yang lain, gitu ya, akan mempengaruhi daripada industri pariwisata secara tidak langsung. Ya. Persaingan seperti saya katakan tadi akan terjadi persaingan tidak sehat. Nah itu perlu dilakukan tindakan-tindakan yang ya preventif lah. Jangan sampai misalnya sudah marak nanti perusahaan ilegal baru kita tindak. Ya. Seperti sekarang yang etika sebenarnya. Etika sebenarnya itu kan bisa ditangani dengan adanya aturan-aturan, misalnya the do and the don't-nya. Jadi mana yang tidak boleh, mana yang tidak boleh. Perlu ada denda dan sebagainya. Pemberian tindakan tegas kepada warga negara asing yang melanggar aturan keimigrasian diharapkan terus dilakukan, termasuk memberikan hukuman deportasi dan memasukkan dalam daftar hitam berkunjung ke Indonesia. Tindakan operasi justisi terhadap warga negara asing ini diharapkan akan memberikan efek jera. Tim Liputan CNN Indonesia.